Halo guys, welcome to my channel. Di sini kami dari ES5B kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang implementasi Good Corporate Governance pada lembaga keuangan syariah. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Good Corporate Governance, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaatnya. Menurut dari Basel Committee on Banking Supervision menjelaskan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah: yang pertama adalah Good Corporate Governance akan membuat perusahaan mengurangi biaya agen atau agency cost. Adapun yang kedua, Good Corporate Governance akan membuat perusahaan atau perbankan syariah menghemat biaya modal yang dibayarkan untuk manajemen selalu mengawasi dan mewaspadai apabila terjadi sebuah risiko yang terjadi pada perusahaan. Yang ketiga adalah Good Corporate Governance akan membuat perusahaan atau perbankan syariah untuk mengoptimalkan nilai saham, sehingga perusahaan tersebut terkenal di perusahaan lain, dan agar lebih mudah mencari investor yang ingin menanam saham di perusahaan karena melihat nilai saham yang berada pada nilai yang maksimal. Adapun yang keempat adalah Good Corporate Governance dapat membuat perusahaan atau perbankan syariah lebih mentata kelola kinerja maupun manajemen. Yang kelima adalah Good Corporate Governance akan selalu menjaga tata kelola perusahaan atau perbankan syariah dalam kondisi yang baik dan optimal, serta maksimal dan tidak menurun dari target tujuan perusahaan atau perbankan syariah. Di sini saya akan menjelaskan prinsip Good Corporate Governance, di mana prinsip ini ada 5. Yang pertama ada prinsip keterbukaan, di mana prinsip keterbukaan ini untuk melaksanakan seluruh proses yang akan dilaksanakan ketika mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua itu ada akuntabilitas, di mana prinsip ini menjelaskan tentang pengertian dari fungsi pelaksanaan dan juga tentang tanggung jawab kepada semua pimpinan perusahaan atau lembaga perbankan syariahan. Yang ketiga ada pertanggungjawaban, yang dimana prinsip ini suatu bank syariah itu harus menjelaskan dan melaksanakan prinsip prudensial banking practice yang dijalankan dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat ada kemandirian, di mana prinsip ini dari keadilan mempunyai arti bahwa bank syariah dalam mengelola kinerja dan manajemen dilakukan dengan profesional. Nah, yang terakhir ada kesetaraan atau keadilan, di mana prinsip ini menjelaskan tentang kesetaraan. Ini mempunyai arti bahwa bank syariah itu wajib untuk memenuhi hak-hak yang didapat pemangku kepentingan atau merata pemenuhan hak-hak untuk semua pegawai perusahaan atau perbankan syariah. Melihat sudut pandang syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya atau tata kelola di dunia perbankan. Sistem perbankan syariah dikelola dengan nilai-nilai syariah yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, sidik. Bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang kedua, tablik. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, patona.
Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional. Sementara itu, ada dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kaidah zakat. Yang kedua, kaidah pelanggaran riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil. Tiga, kaidah pelarangan judi atau maisir, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi tidak memiliki kaitan dengan sektor real.